guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Nah, seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya, pada video kali ini kita akan membahas proses-proses yang terjadi pada roaming di 4G LTE. Nah, jadi proses roaming pada 4G itu terdiri dari dua jenis, teman-teman. Ada yang home routed, ada yang local breakout. Nah, tentunya kedua proses ini tuh kan mempunyai perbedaan masing-masing ya teman-teman ya. Oke, kita akan membuat sebuah parsial seperti ini, kita bagi supaya kita bisa melihat perbedaannya. Ini nggak apa-apa ya, miring-miring, nggak apa-apa. Karena ini kan seperti gelombang-gelombang cinta, anjay. Apaan sih, Mel? Oke, yang pertama adalah home routed. Dan yang kedua adalah local breakout. Nah, kedua proses roaming ini itu dibedakan berdasarkan penanggung-jawabannya. Artinya adalah pada saat di home routed yang bertanggung jawab terhadap proses komunikasi, ya, yang bertanggung jawab terhadap proses komunikasi maupun proses billing dan charging itu merupakan pada sisi home PLMN. Jadi yang bertanggung jawab adalah sisi di mana usernya itu berasal. Nah, kalau yang di local breakout, yang bertanggung jawab untuk menangani sisi komunikasi dan billing ataupun charging, oke, itu merupakan pada sisi VPLMN. Artinya ini adalah sisi negara yang dituju. Nah, kita lihat arsitektur roaming pada 4G dalam gambar berikut ini. Ini adalah arsitekturnya. Dia dibagi menjadi dua, ada home network, ini adalah tempat asal usernya, yaitu seperti di Indonesia. Oke. Dan ini adalah visited network. Ini adalah tempat atau negara yang dikunjungi. Misalnya negara yang dikunjungi contohnya adalah Malaysia. Jadi Indonesia ini berperan sebagai hub PLMN dan si Malaysia ini berperan sebagai VPLMN. Oke. Nah, kalau misalnya dia menggunakan home routed, maka dia akan dilayani atau ditangani oleh HPLMN walau dia sedang berada di luar negeri. Oke, ini kalau misalnya yang home routed. Kalau di local breakout, dia akan ditangani pada sisi visited network. Local breakout. Sampai sini teman-teman mengerti ya perbedaan dasar dari kedua proses ini. Nah, kalau kita lihat di sisi arsitekturnya, ini sebenarnya sama aja kan? Sama-sama mempunyai komponen-komponen yang diperlukan pada 4G LTE. Dia sama-sama mempunyai HSS, PGW, PCRF, ini juga ada MME, SGSN, SGW, PGW, PCRF, sama sepertinya mereka teman-teman. Baik dalam home network maupun visited, dia sama. Dan mereka semua dikoneksikan atau diatur oleh yang namanya DEA. Jadi DEA ini adalah sebagai penjembatan antara si home network dan juga si visited network. Oke? Nah, kemudian untuk proses yang terjadi pada sisi home routed itu akan seperti ini teman-teman jalannya. Pertama-tama kan usernya kan berada di luar negeri. Oke. Dia ingin menggunakan layanan komunikasi. Nah, kemudian kalau misalnya operator yang berada di dalam HPLMN, kita sebut aja operator A, dengan operator yang di VPLMN, kita sebut operator B, mereka sudah bekerja sama, maka pada sisi VPLMN, bagian MMI,
bagian persinyalan, dia akan mengkoneksikannya terlebih dahulu ke HSS. Supaya apa? Supaya dia memastikan benar nggak sih si user ini merupakan user yang punya operator A. Oke, yang dia merupakan pemilik dari operator A, di mana operator A ini sudah diajak kerjasama dengan operator B. Benar nggak sih gitu ya? Nah, kalau misalnya dia sudah memastikan dan dia sudah melihat di bagian HSS, ini merupakan tempat database pelanggan, maka yang terjadi adalah dia akan langsung ditangani oleh sisi PGW. Oke, ini kalau terjadinya di home rotate ya teman-teman, kalau kita menggunakan home rotate. Nah, pertama-tama dia memastikan dulu di HSS, kemudian kalau misalnya sudah terjadi, oh iya benar tong, dia user kita gitu ya. Terus maka dia akan langsung ditangani oleh PGW komunikasinya. Dan proses billing dan charging itu akan ditangani oleh HPCRF. Oke? Nah, seperti itu. Barulah dia bisa mendapatkan servisnya atau menggunakan si HP-nya ini. Nah, kalau yang terjadi pada local breakout, pertama-tama dia sama seperti sebelumnya, memastikan dulu si MMA ini menggunakan HSS. Benar nggak sih ini user punya lo tong gitu kan, operator A? Oh benar ya, benar. Berarti dia langsung aja lanjut ke menuju sisi nih. Sisi visited networknya. Jadi dia ditangani oleh VPGW. Oke, kalau di sini HPGW, di sini VPGW. Jadi satu di sini, dua di sini, dan ketiga di sini. Dan proses billing dan charging dilakukan atau ditangani oleh VPCRF. Jadi itu perbedaan mereka berdua ya teman-teman dalam melakukan proses. Kalau ini ditanggungjawabkan oleh HPLMN, kalau di sini ditanggungjawab oleh VPLMN. Nah, sampai sini teman-teman paham ya? Oke, selanjutnya kita akan lanjut lagi berdasarkan biaya operasi. Nah, jadi kalau misalnya biaya operasi pada sisi home rotate maupun sisi local breakout, lebih mahal mana sih? Ayo coba aku tanya. Lebih mahal mana ketika roamingnya itu menggunakan home rotate atau local breakout? Ya, bagus sekali. Dia lebih mahal di bagian local breakout ya teman-teman. Mengapa lebih mahal di sini di menggunakan VPLMN? Karena seolah-olah kan user ini kan menggunakan merupakan pelanggan dari si operator B ya, seolah-olah, walaupun dia berasal dari sini. Nah, karena dia menggunakan jaringan yang berbeda dan beda tempat pula ya kan nih di luar negeri, maka dari itu proses atau pembayaran pada sisi PCRF itu lebih mahal ketimbang dia memakai si home rotate. Jadi kalau di sini dia akan lebih murah karena kan ditangani oleh operator sendiri ya teman-teman, PLM sendiri. Nah, selain itu untuk melakukan pembayaran pada sisi home rotate, dia bisa melakukan pembayarannya itu prabayar. Prabayar ini maksudnya adalah dia bayar dulu ya, misalnya duit, dia bayar dulu baru menggunakan telekomunikasinya atau menggunakan komunikasi, atau bisa menggunakan pasca bayar. Artinya dia komunikasi dulu baru nanti dia bayar. Nah, ini bisa dua hal, karena kan di home PLMN kan dia mempunyai duit sendiri atau mempunyai kuota sendiri. Nah, kalau di sini dia melakukan komunikasi dulu baru bayar. Nah, itu berbeda dengan di local breakout. Di sini si user itu hanya bisa melakukan pasca bayar. Jadi seolah-olah dia belum punya kuota atau belum punya pulsa untuk membayar pada sisi sini. Artinya dia melakukan komunikasi dulu di luar negeri sana, dan ketika dia ingin pulang ya ke Indonesia, barulah dia ditagih. Oh, ini loh tagihan kalian selama kalian melakukan komunikasi. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini merupakan proses-proses yang terjadi pada roaming pada LTE ya. Yang pertama syaratnya adalah kedua operator
yaitu operator di home PLMN dan vPLMN, yaitu operator A dan B, itu harus saling bekerja sama. Oke, ketika mereka tidak bekerja sama, maka yang terjadi adalah si user ini tidak akan mendapatkan sinyal ketika dia itu ke luar negeri, karena tidak ada kerjasama. Nah, nggak enak kan kalau ke luar negeri itu nggak ada sinyal, nanti nggak bisa bikin TikTok dia. Maka dari itulah, biasanya dia akan mencari operator yang udah ada kerjasama dengan pihak di vPLMN ini. Oke, nah, jangan lupa, kedua proses ini akan diatur oleh dia namanya. Oke, dia ini merupakan singkatan dari diameter, H, agent. Oke, jadi dia ini adalah penjembatan antara mereka berdua. Nah, untuk teman-teman lebih jelas dalam memahami proses-proses roaming, silakan teman-teman baca sebelah sini. Oke, kalian screenshot dan baca juga di sebelah sini. Pokoknya penjelasan di kedua halaman ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, di sini dan di sini. Begitulah proses roaming pada 4G. Semoga teman-teman paham mengenai proses ini. Kita akan lanjut ke video selanjutnya.